buat di dalam penelitian kita ya. Jadi hipotesis ini tidak muncul sendiri ya, tetapi dia ini dirumuskan berdasarkan teori yang sudah kita bangun gitu ya di theoretical framework gitu ya. Jadi gambaran teori kita itu seperti apa. Nanti itu bisa muncul di hipotesis ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita lihat dulu definisi hipotesis ya, biar kita paham gitu ya. Nah, yang pertama secara etimologis ya, hipotesis itu berasal dari dua kata gitu ya, hipo dan yang berarti tidak pasti atau bersifat sementara, dan tesis yang bermakna teori, seperti itu. Jadi dari katanya definisinya aja kita sudah tahu bahwa hipotesis itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara gitu ya, teori yang bersifat sementara. Nah, seperti itu. Kemudian secara operasional, hipo itu bermakna sebagai sesuatu yang kebenarannya bersifat sementara dan perlu diverifikasi atau diuji, sedangkan tesis berarti suatu pernyataan tentang solusi atau masalah gitu ya. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Nah, berarti yang namanya hipotesis ini, kalau pernyataan seperti ini, hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya, nanti bisa jadi jawaban sementara ini bisa benar, bisa salah gitu ya. Artinya bisa kalau istilahnya dalam statistik itu signifikan atau tidak ya, seperti itu. Oke, kemudian saya teruskan. Nah, ini pengertian hipotesis dari beberapa ahli gitu ya. Yang pertama, hipotesis menurut Bailey gitu ya adalah proposisi ya yang di statement gitu ya dalam sebuah form yang testable, yang artinya bisa diuji gitu ya, yang memprediksi hubungan spesifik antara dua atau lebih variabel. Ya, jadi itu adalah hipotesis menurut Bailey. Jadi sebuah proposisi gitu ya, yang dibuat secara bentuknya itu testable, artinya nanti dia bisa diuji atau diverifikasi gitu ya, yang memprediksi ya hubungan yang spesifik antara dua atau lebih variabel gitu ya. Kemudian definisi yang lain ya, hipotesis ditulis dalam sebuah cara tertentu gitu ya, yang bisa dibuktikan atau tidak dibuktikan dengan data yang valid dan reliable ya, yang mana data itu kita peroleh dari studi kita ya, seperti itu. Kemudian kalau menurut Kahneman, hypothesis is conjectural statement. Jadi hipotesis adalah statement yang konjektural itu masih bersifat sementara tadi gitu ya, tentang hubungan antara dua atau lebih variabel ya. Jadi saya pikir pernyataan ahli ini semua inline gitu ya, seperti itu. Nah, kita sampai kepada karakteristik hipotesis. Yang pertama, hipotesis itu sederhana, spesifik dan jelas secara konseptual ya. Jadi dia sederhana, spesifik itu artinya berarti sudah sangat sangat khusus ya, tidak umum lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, berisi pernyataan tentang hubungan antara minimal dua variabel ya. Jadi seperti sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam penelitian kuantitatif itu variabelnya minimal ada dua, satu variabel independen dan satu variabel dependen ya, satu variabel bebas dan satu variabel tergantung ya. Kemudian karakteristik yang ketiga harus bisa diuji ya, tadi testable tadi, dalam pengertian bahwa hipotesis secara spesifik menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian bisa diukur dan bagaimana prediksi hubungan antar variabel tersebut ya, seperti itu. Kemudian manfaat hipotesis menjelaskan masalah penelitian ya. Jadi kita hipotesisnya seperti ini, berarti ini fokusnya di sini itu loh. Ya, batasannya penelitian ini tuh ya di sini ini, seperti itu. Kemudian bisa juga menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Karena di dalam hipotesis kita tulis secara eksplisit ya variabelnya itu apa gitu ya.
Kemudian hipotesis juga memberikan arahan bagaimana peneliti memilih metode analisis data. Ya. Yang terakhir, dasar membuat kesimpulan penelitian. Ya. Jadi di dalam penelitian nanti itu antara rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, ya, kemudian analisis data, ya, kesimpulan semua itu inline ya. Jadi kalau kita mempunyai rumusan masalahnya itu 3, kemudian tujuan penelitiannya juga 3, hipotesisnya 3, nah nanti kesimpulannya juga 3, nggak boleh cuma 1 ya, karena itu berarti kita tidak ada kesinambungan antara pernyataan atau bab sebelumnya ya. Jadi misalnya katakanlah kalau skripsi itu kan ada 5 bab ya, kesimpulan itu seperti kita tahu bahwa kesimpulan itu selalu di akhir-akhir sebuah laporan gitu ya. Berarti kesimpulannya nanti di akhir itu kita harus menyebutkan karena hipotesisnya ada 3 ya, berarti kesimpulannya 3 ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan kepada, bagaimana cara kita merumuskan hipotesis ya, seperti itu. Perumusannya itu seperti apa? Yang pertama, hipotesis penelitian bisa digunakan untuk memprediksi yang pertama, hubungan atau asosiasi atau korelasi antara 2 variabel atau lebih. Ya. Yang kedua, perbedaan antar kelompok yang menyangkut variabel tertentu. Ya. Kemudian lebih lanjut mengenai hipotesis hubungan maupun hipotesis perbedaan bisa diekspresikan atau dinyatakan secara nihil. Nihil itu berarti 0 gitu ya, atau hipotesa nihil, maupun secara alternatif ya, hipotesis alternatif ya, atau namanya hipotesis kerja ya, seperti itu. Nanti misalnya kalau hipotesis nihil itu atau hipotesis 0 itu kita lambangkan dengan HO gitu ya. Kemudian kalau hipotesis alternatif itu lambangnya HA, seperti itu. Ya, kalau misalnya Bu, ternyata hipotesis kita tadi Ibu sudah bilang hipotesis kita ternyata ada 3 ya, berarti H01, HO1 ya, kemudian HA1, HO2, HA2, HO3, kemudian HA3, H03, kemudian HA3 ya, seperti itu. Oke, kemudian saya teruskan ya. Jadi yang namanya hipotesis nihil atau null hipotesis adalah hipotesis yang memprediksi tidak adanya hubungan antar variabel atau perbedaan antar kelompok yang menyangkut variabel tertentu ya. Jadi variabel tertentu ini ya, artinya variabel yang kita punya dalam penelitian kita ya. Jadi hipotesis yang memprediksi tidak adanya hubungan atau perbedaan di antara variabel-variabel yang sudah kita tentukan di dalam penelitian kita. Ya. Contoh nih, tidak ada hubungan antara belief in konspirasi teori dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, ini adalah contoh hipotesis nihil ini. Nih, tidak ada hubungan ya, hipotesis nihil, null hipotesis. Kemudian kalau hipotesis alternatifnya, hipotesis yang memprediksi adanya hubungan antar variabel atau perbedaan kelompok menyangkut variabel tertentu ya. Contohnya ada hubungan, ini double ya. Ada hubungan antara belief in konspirasi teori dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang masih belum jelas. Saya mau pelan-pelan ya, karena ini adalah tujuannya adalah semua individu harus paham ya, supaya nanti Anda mudah dalam mengerjakan skripsi kalau misalnya dengan menggunakan pendekatan ini. Walaupun di dalam modul harus dikerjakan secara berkelompok gitu ya, seperti itu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas? Kalau sudah jelas sih, ya saya bersyukur gitu ya. Berarti kan
sudah bisa dipahami dengan baik begitu. Mana? Halo? Kalau untuk sekarang kayaknya belum, Bu. Oke, terima kasih Adi. Yang lainnya sudah bisa dipahami ya? Gampang kok ini. Oke. Ya, sip. Oke, sebentar ini nanti yang di sini siapa ini? Oh, silakan Ramzi, ya. Permisi Bu, saya izin bertanya. Jadi kan tadi kan penentuan hipotesis ya Bu, yang H0 sama HA. Itu bagaimana ya Bu cara menentukan hipotesisnya? Cara menentukannya? Itu tadi yang sudah saya kasih pengantar di depan. Nah, tadi kan ini Bu, contohnya apa, belief in konspirasi sama patuh sama protokol. Nah, nanti di skripsi gitu Bu, kan ada hipotesis. Itu hipotesisnya ditulis H0-nya aja atau sama HA juga? Dua-duanya ditulis. Ya, oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan Mufianti. Permisi Ibu, saya izin bertanya. Saya masih belum bisa menangkap apabila hipotesis kita lebih dari satu, itu gimana cara menentukannya ya Bu? Kalau misalnya hipotesisnya satu kan tinggal H0 sama HA. Kalau yang lebih dari satu itu kita bisa tahu hipotesis kita lebih dari satu itu dari mana ya Bu? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus ya, semuanya kalian bisa mengkritisi. Jadi gini, tergantung itu tadi variabelnya ya. Katakanlah misalnya variabel kita itu lebih dari satu ya, lebih dari dua. Jadi kan tadi sudah disebutkan hipotesis itu menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel gitu ya, variabel penelitian. Nah, kalau tiga variabel, nah itu nanti jadi gini di dalam misalnya variabel independennya 2, kemudian variabel dependennya itu 1 gitu ya. Nah, memang sih tidak bisa secara ketika kita menentukan itu kita juga harus paham juga ya mengenai teknik analisis data yang akan kita gunakan gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kita mau lihat korelasi antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat gitu ya. Berarti nanti kita akan mengukur dua variabel bebas tadi secara bersama-sama berkaitan dengan satu variabel dependennya. Kemudian kita juga akan melihat, kita akan ukur juga masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi jadi dua variabel bebas hubungannya terhadap satu variabel tergantung secara bersama-sama. Nah, nanti kita masing-masing variabel bebas ini, variabel 1 X1 dengan Y, X2 dengan Y, itu seperti apa? Jadi secara parsial seperti itu. Nah, makanya nanti hipotesisnya berarti kan lebih dari satu. Jadi hipotesis dua variabel X terhadap Y, satu variabel X1 terhadap Y, hipotesis yang ketiga X2 terhadap Y, seperti itu Mufianti. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Ramzi. Berarti Bu tergantung variabel X-nya ya Bu? Variabel apa namanya independennya? Iya, makanya kan kalau bukan tergantung variabel independennya, tergantung berapa variabel yang kita punya. Gitu ya, tergantung berapa variabel independennya itu. Ya, karena nanti bisa jadi Ramzi, variabel independennya cuma satu, tapi dependennya kita punya dua. Asik kan? Kalau Y-nya 2, Bu. Kenapa? Bisa ya, Bu, kalau misalnya X1, Y-nya 2? Bisa saja. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Jadi nanti variabel X itu nggak hanya dua ya, kalau kalian lihat pengerjaan yang sangat kompleks, misalnya dilakukan oleh mahasiswa doktoral itu ya, itu variabel X-nya ya nggak cuma dua ya, tapi banyak gitu ya. Nanti analisisnya juga akan semakin rumit. Dan nanti kemarin terkait sama pertanyaannya Titis di pertemuan keberapa, saya lupa ketika kita berbicara tentang variabel gitu ya. Jadi ada variabel laten dan variabel observe variabel gitu ya. Itu nanti bisa diketahui melalui confirmation
faktor analisis. Jadi di dalam faktor analisis itu nanti Titis nanti sekaligus saya menjawab pertanyaan Titis itu nanti ada yang namanya variabel itu tadi yang laten sama yang observe variabel gitu ya, seperti itu. Ya nanti ada penjelasannya di situ gitu ya. Jadi saya tidak tidak menjelaskan lebih lanjut karena saya pahamnya sampai di situ. Itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa dilanjutkan ya? Oke, saya lanjut aja. Oh, lupa. Harusnya di ini dulu. Ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya hipotesis alternatif, itu dipilah lagi menjadi hipotesis berarah. Jadi dia punya arah gitu ya. Nah, nanti istilahnya itu one-tail hypothesis gitu ya. Dan hipotesis tak berarah, non-directional hypothesis. Nah, atau disebut juga dua ekor, hipotesis dua ekor atau two-tail hypothesis gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya. Oke, nanti akan ada contohnya ya, seperti itu. Jadi hipotesis alternatif itu ada dua jenis ya, nanti bisa memilih secara berarah atau juga misalnya dengan satunya dua ekor ya, tidak berarah ya, seperti itu. Coba kita lihat contohnya. Hipotesis berarah adalah hipotesis alternatif yang menyebutkan dan menegaskan spesifikasi atau bentuk hubungan antar variabel dan perbedaan antar kelompok ya. Jadi ini contoh dari hipotesis berarah, ada hubungan positif antara perceived social support dan self acceptance ya. Jadi ini adalah hipotesis berarahnya, ini arahnya sudah positif ya, seperti itu. Nah, nanti di dalam prakteknya yang namanya positif itu semakin tinggi ya perceived social support, semakin tinggi juga self acceptance-nya gitu ya. Artinya itu kalau kita misalnya di dalam analisis data, kalau skornya ini semakin tinggi ya ini juga akan semakin tinggi. Kalau kita banyak mendapatkan merasa perceived merasa bahwa social support kita itu cukup, makanya self acceptance kita juga akan tinggi, itu maksudnya ya. Dari mana tuh kita bisa mendapatkan ini? Kita bisa menentukan hipotesis kita berarah atau tidak berarah. Sekali lagi ada dasarnya adalah teori ya. Jadi ketika kita merumuskan hipotesis, sekali lagi saya ulangi, dasarnya bukan asumsi tapi semua adalah teori. Ya, seperti itu. Kalau yang contoh yang tadi, nah ini kan tidak ada arahnya ya. Ini two-tail hipotesis gitu ya. Ada hubungan, nggak dijelaskan nih hubungannya, apa hubungannya positif atau negatif, seperti itu ya. Nah, sebentar, kalau hubungan ini kan hubungannya positif, gini aja, saya coba sebentar. Ini saya saya tambahkan saja. Jadi ini ya, kalau hubungan positif, kalau satunya naik, ya variabel X-nya naik, variabel Y-nya naik. Nah, gimana Bu kalau misalnya hubungannya itu negatif ya? Jadi misalnya begini, coba saya dikasih contoh, kalian bisa nggak membuat hubungan, saya hipotesis gitu ya, antara dua variabel, yang satu itu naik tapi yang satu rendah, bisa nggak kira-kira? Misalnya begini, ada hubungan negatif antara yang satunya negatif, satunya positif tuh, jadi dia berkebalikan gitu ya.
Saya baru ingat ya, ini kalau yang perlu juga ya ditulis yang negatif. Misalnya kalau orang itu diberikan sesuatu gitu ya, misalnya contohnya gambarannya, nanti dia semakin semakin dipuji orang misalnya, tapi dia semakin tidak percaya diri. Nah, itu adalah hubungannya negatif. Jadi semakin dipuji tapi dia tidak percaya diri. Itu contoh gambarannya seperti itu dulu. Nanti kalau di dalam variabel psikologi misalnya apa? Semakin orang tua memanjakan anak, ya, semakin anak itu tidak mandiri. Nah, berarti kan dia satunya tinggi, satunya turun, gitu. Itu hubungan negatif, gitu ya. Coba gini aja, ada hubungan negatif antara permisif, ini saya itu ya, permisif, apa namanya, parenting style, gitu ya, dengan apa tadi saya bilang, kemandirian anak. Semakin tinggi ya, atau semakin besar ya permisif ya namanya ya. Parenting style. Tapi artinya itu yang orang tua yang memberikan gaya pengasuhan secara permisif itu loh ya. Artinya apa-apa dibolehin. Saya mau ini Bu, oke. Ini saya mau mau main ke rumah teman tapi nginep, silakan. Saya mau ini, pokoknya apapun yang yang diinginkan anak itu akan diberikan oleh orang tua. Itu namanya gaya pengasuhan yang permisif. Apapun dibolehkan gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kemandirian anak itu akan rendah gitu ya, atau kemandirian anak itu sangat kecil ya, seperti itu. Semakin tinggi permissive style, maka semakin rendah kemandirian anak. Bisa dipahami sampai di sini? Itu ya. Jadi kalau kalian membuat hipotesis yang berarah ini, yang one tail ini, sebentar saya mau ngecas dulu. Ya. Ini nanti masih ada sambungannya gitu ya. Jadi misalnya ada hubungan positif antara perceived social support dan self acceptance, tapi tidak berhenti di situ, dia masih koma. Ya. Kita kasih penjelasan di sini. Semakin tinggi perceived social support, maka semakin tinggi juga self acceptance-nya. Seperti itu ya. Kemudian kalau hubungan yang negatif, ini contohnya gitu ya, mudah ya. Pokoknya kalau negatif itu ininya berkebalikan ya, satunya naik satunya turun, variabel satunya naik variabel satunya turun ya. Tapi walaupun sepertinya ini mudah gitu, tapi banyak juga yang gagal membuat hipotesis gitu ya. Dan ketika ditanya ini ada hubungan positif yang bagaimana ini maksudnya, nah, itu tidak bisa menjelaskan ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi dipahami aja, nggak perlu dihafal. Nanti Anda kan juga bisa sendiri gitu ya merumuskan bagaimana membuat hipotesis. Oke, bisa dipahami ya. Ini ya, jadi ada dua yang berarah itu, contohnya hubungan positif, satunya hubungan yang negatif. Positif, satu variabel naik, variabel yang lainnya naik. Kalau negatif, satu variabel naik, satu variabel yang lain turun ya, seperti itu. Kemudian ini yang yang tak berarah, yang sifatnya hipotesis tak berarah adalah hipotesis alternatif yang tidak menyebutkan dan menegaskan spesifikatif serta hubungan antar variabelnya atau antar ini ya, maupun perbedaannya. Ini kalau misalnya kita mau lihat studi perbedaan ya, bukan korelasi gitu ya, sehingga tidak jelas apakah hubungan tersebut bersifat negatif ataukah positif gitu ya, atau manakah kelompok yang lebih tinggi dan manakah kelompok yang lebih rendah berkenaan dengan variabel tertentu ya, misalnya seperti itu.
Jadi ini contoh variabel, contoh yang hipotesis tak berarah gitu ya. Ada pengaruh parenting style terhadap eating behavior. Kemudian ada perbedaan parenting style antara anak yang tinggal di keluarga inti dan extended family gitu ya. Jadi tapi ini nggak dijelaskan nih mana yang ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dan misalnya parenting style orang tua anak yang tinggal di keluarga inti itu lebih positif atau lebih tinggi dibanding yang parenting style pada extended family misalnya. Kan nggak ada ya, ini kan makanya dikatakan hipotesis tak berarah, nggak ada arahnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana kita memformulasikan atau menyusun hipotesis ya dengan variabel moderator gitu ya. Contohnya kalau misalnya di sini independennya tingkat pendapatan, moderatornya kejelasan karir, kemudian dependennya kepuasan kerja. Nah, kemudian HA-nya adalah ini tutil ya, tidak ada arahnya. Kejelasan karir mempengaruhi besar kecilnya tingkat pendapatan terhadap kepuasan kerja seperti itu. Ya. Kemudian dengan variabel mediator ya, contohnya untuk variabel independennya stresor ya. Kemudian mediatornya pengatasan masalah, dependennya pertumbuhan pasca trauma ya. Jadi HA-nya pengatasan masalah menjadi mediator peranan stres terhadap pertumbuhan pasca trauma. Jadi ini langsung saya tulis HA ya. Kadang-kadang memang secara ada juga orang yang menulis tanpa HO deh, jadi langsung HA. Jadi kalau sudah langsung ditulis satu itu biasanya yang HA ya, seperti itu. Jadi tergantung nanti stylenya misalnya bentuk laporannya itu seperti apa. Jadi artinya kalau misalnya ternyata hasil analisis kita itu menyatakan tidak ada secara statistik itu tadi ditemukan ya angkanya berapa, kemudian interpretasinya adalah bahwa ternyata tidak signifikan, yang artinya tidak ada korelasi misalnya antara X sama Y, berarti yang diterima adalah HO-nya, nanti seperti itu. Walaupun misalnya secara eksplisit tidak kita tulis ya dalam laporan kita, misalnya kita nggak menulis H0-nya, kita hanya menulis HA-nya saja, tapi ini HA ini tidak kita tulis ya langsung seperti ini aja ya. Tapi nanti dalam praktiknya itu tadi kalau ternyata hasil analisis data tidak menyatakan tidak ada hubungan ya berarti yang HO-nya yang diterima seperti itu. Ya. Gampang ya? Ya saja. Oke, itu aja yang perkenalan kita tentang hipotesis gitu ya. Jadi bagaimana cara kita yang namanya hipotesis itu apa, jenisnya itu apa saja, bagaimana cara kita menyusun gitu ya. Yang lebih penting lagi, sekali lagi memang kita tidak bisa lepas dari teori yang sudah kita bangun gitu ya, teori yang sudah kita rumuskan di dalam misalnya deskripsi itu di bab 2 gitu ya. Makanya ketika kita menyusun laporan penelitian, jadi membuat penelitian itu tidak lepas satu-satu gitu ya, nggak asal nempel-nempel. Makanya memang pemilihan teori itu juga penting gitu ya. Kenapa ini harus yang ini teorinya bukan teori yang lain ya. Jadi memang penelitian itu merupakan kegiatan ilmiah yang paling yang paling tinggi tingkatannya gitu ya, karena itu semua kemampuan harus kita miliki ya, kemampuan analisis, kemampuan pengetahuan, kemudian sintesis juga kita miliki ya, seperti itu. Makanya kenapa itu ditaruh di semester akhir ya, dengan harapan Anda kan kalau dari semester 1 itu kan mungkin pengetahuan yang banyak dipakai itu masih knowledge gitu ya. Jadi bukan pengetahuan, kompetensinya itu masih di tataran pengetahuan ya. Nanti naik semester 2 apa yang akan dibutuhkan misalnya ya. Nanti kalau Anda belajar, saya nggak tahu, Anda belajar di psikologi pendidikan itu sudah pernah mengenal kompetensi dari belum atau enggak, kan ada jenjangnya ya, knowledge, kemudian sintesis, analisis ya, kemudian apalagi ya seperti itu. Ya, makanya memang makanya nggak heran kalau misalnya ada teman-teman skripsi itu yang
stres gitu ya, atau putus asa mutung gitu ya, baru ditolak 2 kali mengajukan apa namanya judul sudah menghilang gitu ya. Jadi karena itu tadi, karena memang harus banyak kompetensi yang harus kita curahkan di dalam membuat penelitian ini. Begitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, Clarista. Baik Bu, terima kasih. Saya mau tanya Bu, untuk HA berarah dan tidak berarah itu berarti bebas dari peneliti ya Bu? Maksudnya kayak kita nggak berpatok di itunya, tapi kayak terserah kita mau nulis HA-nya berarah atau tidak berarah tuh dari peneliti gitu ya Bu? Iya, dan itu dasarnya adalah teori gitu ya. Kalau memang sudah banyak penelitian tentang yang sudah pernah kita lakukan, jadi kan nggak mungkin ya kita itu benar-benar penelitian itu benar-benar ori gitu ya, belum pernah itu kan kayaknya impossible gitu kan. Kita selalu meneliti itu kan sudah sudah ada yang sebelumnya gitu, tinggal kita mungkin memodifikasi, kita mungkin berbeda dalam subjeknya gitu. Kalau penelitian sebelumnya sudah menyebutkan secara spesifik gitu ya, atau secara teori memang mereka itu hubungannya itu sudah jelas hubungannya, misalnya positif atau negatif, ya kita tulis aja di situ. Kan lebih baik Bu, terima kasih. Kalau hubungannya spesifik itu kan lebih lebih jelas gitu ya, seperti apa. Jadi menjelaskannya itu kan juga enak seperti itu. Gitu. Oke, Clarista. Ya, silakan Titis. Baik, terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi Bu Nur dan teman-teman. Saya juga mohon maaf Bu apabila saya belum bisa mengaktifkan kamera gawai saya karena saya memiliki beberapa kendala. Sebelumnya saya ingin berungkap jujur kalau saya itu masih bisa dibilang cukup awam dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif terkhususnya dalam mengambil menyusun hipotesis ya Bu ya. Dan tadi Bu Nur juga sempat menyampaikan bahwa meskipun penyusunan hipotesis itu terkesan mudah, namun faktanya banyak mahasiswa yang gagal menyusun hipotesis. Nah, pertanyaan saya ini mungkin lebih general ya Bu ya, karena saya itu masih dan sulit memahami materi yang beberapa waktu lalu telah Bu Nur sampaikan. Berdasarkan pengalaman mengajar Bu Nur sebagai seorang dosen MPK, mayoritas mahasiswa itu mengalami kegagalan dalam penyusunan hipotesis itu karena faktor apa saja ya Bu? Dan kalau boleh tahu mungkin hal-hal apa saja yang perlu kita hindari dalam penyusunan hipotesis Bu? Namun ini secara general ya Bu, soalnya saya bisa memahami secara spesifik itu. Terima kasih Bu. Oke Titis, jadi saya untuk mendapatkan data itu harusnya kan saya riset gitu ya, artinya misalnya saya meneliti ini ya seperti itu. Cuman kendalanya begini, kalau ini kan sudah 2 kali daring ya, tahun lalu juga daring, jadi sulit untuk diidentifikasi gitu ya Titis ya, seperti itu. Nah, itu akan kelihatan sekali. Jadi begini, kenapa saya tadi menyatakan banyak mahasiswa yang gagal misalnya membuat hipotesis, itu kelihatan ketika skripsi gitu ya. Jadi mungkin karena kalau di MPK ini mapman kuantitatif ini mungkin saya tidak begitu jadi contohnya tidak itu ya. Karena begini ya, terus terang saja ya. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai nih perkuliahan ya kan? Nah, kan ada grading ya, kita akan mengoreksi. Nah, di saat itulah ya dosen-dosen itu pada umumnya itu mengoreksi. Jadi kita itu tidak sempat secara detail atau spesifik. Nah, ini kayak masalahnya gini. Nah, jadi saya itu ingatnya itu ketika skripsi gitu ya. Jadi kalau pas MPK saya terus terang tidak ingat ya, karena itu tadi ya kita diburu waktu ya, karena ya entahlah ya, mungkin karena dosen itu banyak tugasnya gitu ya. Jadi kita itu kalau sudah selesai pertemuan gini, nanti ada dikasih waktu untuk setor nilai, upload nilai. Nah, itu kita kerjakan, Titis. Jadi saya tidak itu pengalaman saya. Jadi saya tidak itu tadi ya.
nggak sampai ke ini kira-kira hambatannya apa. Nah, tapi dulu saya sudah lama sekali mengajar mapping kuanti ini sebelum kurikulum 2019, jadi sebelum angkatan 2019 saya juga sudah mengajar ya. Tetapi dulu keuntungannya adalah penugasan ini secara individu gitu ya. Jadi saya bisa melihat gitu ya satu-satu, dan itu secara tatap muka. Saya ingat betul ya bagaimana cara jadi di kelas itu setelah saya memberikan materi, kita langsung berlatih. Coba deh sekarang kita latihan membuat hipotesis. Nah, terserah variabelnya apa gitu ya. Karena kan kita tidak bisa menuntut semua punya pemahaman yang luas mengenai term atau variabel-variabel di dalam psikologi. Apapun variabelnya, nggak harus psikologi, tetapi itu kelogisannya terpenuhi gitu ya, seperti itu. Nah, saya bisa itu mendeteksi. Saya ingat sekali gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang ketika itu dikerjakan secara berkelompok dan apalagi daring, ya itu saya tidak bisa tidak tahu hambatannya itu seperti apa. Tapi yang jelas yang saya sebutkan tadi itu terjadi di dalam skripsi seperti itu. Itu ya. Sudah bisa menjawab ya? Bisa benar. Kalau yang poin gimana ya Bu ya? Yang terkait apa saja yang perlu mungkin lebih ke saya Bu ya. Saja yang perlu saya perhatikan dan saya hindari ketika menyusun hipotesis Bu. Ya. Nah, nanti saya pikir lebih kepada seperti apa ini? Ya. Nah, ini karakteristik gitu ya. Jadi kita mungkin kepada satu karakteristik gitu ya. Nah, tadi kan sederhana, spesifik, dan konseptual. Jadi kita nggak perlu pakai walaupun kita orang Indonesia yang suka kalau ngomong itu kan sukanya berbelit-belit ya. Jadi kalau misalnya kita jarang sekali kita menggunakan direct sentence gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau mau kita minta bantuan gitu ya ke orang lain, mau utang gitu kan gula dulu itu sini ini. Nah, kebiasaan orang Indonesia itu begitu ya. Nah, itu nanti juga tercermin di dalam misalnya cara kita membuat tulisan ya. Saya merasakan sekali ketika saya belajar academic writing gitu ya, terutama dalam bahasa Inggris ya, academic writing itu kelihatan sekali kalau mereka itu kan budayanya kan memang direct ya, apa itu kan langsung gitu ya, tanpa basa-basi. Tapi karena kita itu kan basa-basi, jadi itu akan terbawa ketika kita itu menulis gitu loh. Jadi misalnya mau ngomong apa itu bulat di situ. Sebenarnya itu nggak ada intinya, muter-muter kok gitu loh. Nah, makanya di dalam membuat hipotesis juga begitu gitu. Ini karakteristiknya sudah sederhana, spesifik, dan jelas secara konseptual. Jadi kita artinya nggak perlu menggunakan semacam prolog atau introduction, itu nggak perlu. Jadi langsung aja membuat satu kalimat yang spesifik, sederhana, tapi jelas secara konseptual seperti itu. Kemudian ini jadi ini ya sudah bisa kita lihat nanti karakternya seperti apa. Nah, caranya kita merumuskan lah. Berarti kita harus melihat contoh-contoh kan begitu. Sama kayak gini loh. Ketika kita belajar foreign language ya, bahasa asing gitu ya. Kita kan selain belajar tentang teorinya, kan kita harus belajar tentang contoh-contohnya. Jadi bagaimana sih cara mereka mengungkapkan sebuah pernyataan tertentu, itu kan kita harus lihat contohnya supaya kita nanti benar-benar kalau itu kan sound native gitu ya. Jadi kayak aslinya, nah seperti itu. Jadi ya, kita harus lihat contohnya seperti itu. Itu aja sih kalau dari saya sarannya seperti itu. Baik Bu Nur, jadi tadi itu lebih fokus ke karakteristik ya Bu ya, lebih ke kesederhanaan, kejelasan secara konseptual, sama seberapa spesifik. Ya, testable tadi gitu ya. Baik Bu Nur, terima kasih atas pengalamannya. Ya, oke. Tapi ini ya menarik gitu ya, pertanyaanmu tadi bahwa apa sih yang itu tadi hambatan misalnya teman-teman, kegagalan teman-teman di dalam misalnya menyusun hipotesis atau kegagalan di dalam hal yang lain gitu ya. Memang mestinya itu punya waktu untuk itu tadi melihat menganalisis atau mengidentifikasi itu lebih mendalam supaya nanti itu bisa dijadikan masukan, atau misalnya kita harus
ini lagi ya, mengkawal mahasiswa memang benar-benar mereka paham ya seperti itu. Cuman ya itu tadi memang luar biasa gitu ya kendala kuliah secara online ini memang luar biasa gitu ya. Jadi memang saya itu sebenarnya sangat apa ya gemes gitu ya. Entah mungkin orang berpikir yang lain bahwa apa yang penting itu atau kesehatan atau apa gitu kan sama dengan telur dan ayam, gimana yang lebih diuangkan. Menurut saya ya apa namanya memang ini kan sekolah itu kuliah itu kan nggak hanya ini tadi ya transfer ilmu. Sebenarnya kan kalau masalah transfer ilmu kalian belajar dari saya itu ya cuma dapat kecil aja gitu ya. Tetapi di dalam proses pembelajaran itu kan banyak hal yang terjadi gitu. Ada sesuatu yang kita pelajari di sana. Berarti bagaimana ketika kita belajar secara di kelas gitu, secara offline gitu ya atau luring, itu kan kita bisa merasakan apa ya environment gitu ya, lingkungan suasana belajar itu kan yang akan mempengaruhi kita di dalam belajar itu. Kadang-kadang kita termotivasi, oh ternyata teman-teman saya itu semangat, teman-teman saya itu sangat di kelas itu semua ketika belajar tuh benar-benar siap tidak secara mental, artinya mereka dari posisi badannya aja misalnya duduknya itu tegak, enggak ngeliut gitu ya, itu kan juga menunjukkan bahwa akan mempengaruhi kita di dalam kesiapan menerima materi nih. Itu kan penting. Kalau kayak gini kan enggak terasa gitu ya. Jadi memang menurut saya tetap bahwa interaksi sosial yang real itu enggak bisa tergantikan dengan pertemuan-pertemuan kayak gini gitu ya. Makanya kalau saya sih support aja kalau ada perkuliahan nanti dilakukan secara luring gitu ya, seperti itu. Gitu ya, karena memang banyak hal yang tidak bisa kita capai ya di dalam pembelajaran itu gitu ya. Karena pembelajaran itu kan bagian dari pendidikan. Pendidikan tuh orang yang kayak gini toh. Mereka bilang apa sih pembelajaran itu transfer ilmu. Nggak usah ada pendidikan, nggak usah ada sekolah. Kalian kan lebih canggih ya, generasi sekarang itu kan lebih lebih dekat dengan teknologi, dan saya yakin kalian lebih gampang sekali untuk mengakses semua sumber referensi, sumber knowledge dari banyak sumber gitu ya. Kalau seusia saya, generasi saya itu kan belajar dengan teknologi ini gitu. Saya kan pernah bilang ya bahwa ketika anak saya itu dia punya akun Instagram gitu ya, saya langsung bingung gitu ya, langsung belajar. Akhirnya saya belajar apa sih Instagram kayak gitu aja. Nah kayak gitu. Kalian kan lebih canggih dibanding generasi saya kan seperti itu. Makanya kan kalau namanya pendidikan hanya transfer ilmu, nah itu menghilangkan esensi dari pendidikan itu sendiri ya. Pendidikan enggak seperti itu gitu. Harus ada value-value yang kita pelajari dari sana gitu. Ya ini memang salah satu kegelisahan saya sih kalau saya merasa gitu. Entahlah kalau orang lain mungkin merasa bahwa yang penting itu Bu, sehat dulu, kita nggak usah tertular di gini ya. Entahlah ya, tapi kan untuk aspek ini kan kita harus perhatikan juga gitu ya, supaya kita nggak kehilangan nggak ada lost generation gitu ya. Kan penting banget gitu ya. Jadi moro-moro banyak yang sakit secara mental karena kita belajar sangat dekat, sangat selalu menggantungkan dengan teknologi. Makanya ketika ada dicoba untuk pembelajaran dengan luring, ya, banyak orang yang tidak siap jauh dari gadgetnya. Jadi temuan-temuan tentang kesehatan mental itu banyak sekali gitu ya. Ya jadi memang luar biasa ya dampaknya. Ini aja ya intermezzo atau apa gitu ya. Ya karena tadi pertanyaan Titis itu begitu ya begitu ya. Jadi memang supaya kalian itu saya nggak pengen ya bahwa mindset kita tentang pembelajaran itu masalah nilai gitu ya. Tapi sebenarnya ada hal penting yang akan kita capai gitu. Jadi mengenai